Tadi Pak Cahyo mengatakan Pak Mahfud, Ahok tidak diancam dengan pidana penjara minimal 5 tahun loh. Jadi seharusnya pasal 83 tidak relevan lagi. Enggak, tapi Pak Cahyo tadi bukan mengatakan begitu. 5 tahun ke atas. Ancaman 5 tahun ke atas di situ tadi. Jadi kalau 5 tahun ke atas kan sudah ada 5 tahun lebih. Artinya yang di bawah itu memang tidak kena gitu. Itu pemahaman saya, sama dengan tangkapan saya atas itu. Jadi yang harus diberhentikan itu kalau ancamannya 5 tahun ke atas gitu. Nah, soal kata serendah-rendahnya memang di KUHP yang ratusan pasal itu semua ancamannya memang setinggi-tingginya, tidak ada yang serendah-rendahnya. Memang ada di undang-undang khusus ya, undang-undang tindak pidana korupsi itu ada minimal 4 tahun, kemudian ada di narkoba dan sebagainya. Tapi secara umum memang menyebut setinggi-tingginya, ya paling Jadi lama. Ini gitu. menurut Anda sudah memenuhi ambang 5 Menurut tahun saya itu? iya, karena kata Pak Jaya tadi yang 5 tahun ke atas yang kena. Betul itu, yang 5 tahun ke atas. Yang di bawahnya tidak boleh kena dong. Oleh sebab itu ada itu, kalau misalnya 4 tahun tidak boleh diberhentikan. Atau tidak harus gitu, kecuali ditahan. Seperti kata Pak Cahyo tadi. Soal legalitas status gubernur, Anda melihatnya seperti apa Pak? Ya begini, kalau legalitas, kalau Pak Cahyo itu benar berarti legal gitu. Tetapi kalau misalnya ternyata salah berarti ilegal. Akibatnya apa? Kalau gubernur itu ilegal, berarti seluruh tindakan-tindakan pemerintahannya itu menjadi tidak sah. Karena menurut hukum setiap tindakan yang dilakukan tanpa hak hukum yang benar itu batal. Kalau itu mengeluarkan anggaran negara itu bisa korupsi. Mengeluarkan anggaran tanpa wewenang kan begitu. Tetapi ini masih kontroversial, masih debatable, silakan. Iya, saya kira secara prinsip kan ini terjadi sifatnya kan multi tafsir. Tentu saja. Karena saya pernah dengan diskresi seorang Mendagri, saya memberhentikan seorang kepala daerah yang OTT narkoba. Baik. Dengan surat BNN saya berhentikan. Tetapi saya digugat sampai tingkat kasasi, saya kalah terus. Nah itu, padahal dia narkoba. Satu, yang kedua, ada seorang kepala daerah yang hanya dituntut 8 bulan. Terdakwa, tidak ditahan. Ya saya tidak memberhentikan. Berarti sudah ada contoh kasus. Nah, saya Pak Mahfud, dakwaannya itu kok model 2 ini, Pak. Nah, saya nggak mau, Pak, kalau saya memang berpegang pada 5 tahun tadi, oke, setinggi-tingginya, karena pada prinsipnya itu jelas bahwa ancamannya itu 5 tahun ke atas, bukan 5 tahun ke bawah, begitulah. Ya. Kalau saya berhentikan, kalau nanti tuntutan jaksa penuntut umum setelah saksi-saksi di sidang 4 tahun, habis saya, Pak. Saya pasti digugat. Ini yang Anda tadi mengatakan bahwa Anda siap mundur jika keputusan Anda ini dianggap salah. Iya, saya 2 kali lapor ke Presiden, diantar Pak Menseknek, Pak kalau saya salah, namanya multi tafsir. Ya saya, ini yang salah bukan Presiden loh. Baik. Terlalu ekstrim saya kira Pak. Kalau ya ini sasaran tembak kok ke arah Presiden, bukan. Arahnya ke saya saja. Baik. Saya kan jangan sampai ke Presiden. Pak Mahfud ada contoh kasus loh di Gorontalo yang dia hanya didakwa kemudian 8 bulan dan tidak dicopot sementara dari posisi gubernur ya. Iya betul, kan betul karena hanya 8 bulan. Saya hafal yang Gorontalo itu ancamannya, pidananya itu 317. Apakah kemudian menunggu sampai tuntutan itu menurut Anda adalah langkah yang tepat, Pak? Menurut saya tidak. Kalau Gorontalo sudah benar Pak Cahyo, karena dia hanya didakwa dengan tahun ke bawah. Iya, 317 dan 311 Pak Rusli ya. Iya, Pak Rusli. Jadi memang dia tidak harus diberhentikan. Tapi yang Pak Ahok ini kan ada 5-nya. Ini ada yang 5 ke atas, ada yang 4 gitu. Nah, dari sudut itu Pak Cahyo betul keberhati-hatian. Tetapi saya sendiri memandangnya kan sudah ada dakwaan yang 5 tahun gitu. Sehingga perbedaannya terlalu situ. Tapi saya katakan terlalu ekstrim kalau hanya karena itu Pak Cahyo mau mundur gitu. Baik. Pak Cahyo itu termasuk salah seorang menteri yang terbaik di kabinet. Jangan mundur hanya karena itu. Pak, saya nggak mau ini mengorbankan Bapak Presiden. Ini kan menimbulkan kegaduhan. Makanya saya tadi sampaikan kepada Pak Ketua, Bapak pendapat Pak Mahfud dan kawan-kawan itu benar. Pendapat Pak Refli dan kawan-kawan itu benar. Maka memungkinkan nggak Bapak Ketua MA membuat fatwa.
Beliau jawab, wah tidak mungkin karena masih ada gugatan ke Petun dengan pertimbangan tata negara. Pak Cahyo, kalau misalnya ini kemudian sudah dibawa, sudah ada 2 kelompok masyarakat yang mengajukan gugatan ke PT UN, Anda yakin pemerintah menang, Pak? Nggak yakin, ini kan tergantung pengadilan nanti. Ini kan baru saksi-saksi. Habis saksi nanti ada jaksa penuntut umum. Kita lihat nanti. Proses masih saya panjang. yakin jaksa tidak akan, ya ini pemahaman saya Pak Mahfud, nggak akan mungkin di tuntutan akan ada 2 alternatif kan. Ya, baik, kita nanti itu akan kembali Bapak-Bapak dengan bagaimana penyelesaian dualisme tafsir ini agar kasus Ahok bisa benar-benar jelas dan juga tidak menyalahi hukum. Kami akan kembali dengan solusinya sesaat lagi. Sudah banyak gubernur atau kepala daerah yang statusnya terdakwa kemudian langsung diberhentikan sementara seperti Gubernur Sumatera Utara Syamsul Arifin, Riau Anas Makmun, Gubernur Banten Ratu Atut Khosyah, dan juga Gubernur Sumut yang lain yakni Gatot Pujo Nugroho. Tapi kasus mereka adalah kasus korupsi yang dalam pasal 83 mereka harus langsung diberhentikan sementara. Nah, pertanyaan kemudian Pak Mahfud, apakah gubernur yang diberhentikan dengan status terdakwa kasus korupsi kemudian bisa disama posisikan dengan Ahok yang dia tidak melakukan korupsi, Pak? Itu bisa karena tidak hanya pada kasusnya sebenarnya. Kalau yang pertama itu diancam dengan ancaman pidana setinggi-tingginya 5 tahun gitu. Tapi kasus gubernur yang disebut tadi memang betul langsung diberhentikan karena langsung ditahan kan. Tersangka kan ditahan gitu. Atau juga sebelum ditahan kan belum gitu. Masih lama juga itu mundurnya. Iya kan? Masih ditahan menjabat, pun ya. belum, masih lama gitu. Karena logikanya memang begitu. Tapi begini Pak. Di luar pendekatan hukum pidana yang tadi dikatakan, sebenarnya ada asas-asas dalam hukum tata negara. Saya kira dulu Pak Cahyo masih di MPR ya ketika keluar TAP MPR nomor 6 tahun 2000. Di situ isinya etika kehidupan berbangsa, pejabat publik yang membuat kebijakan kontroversial dan mendapat sorotan tajam di tengah masyarakat harus berhenti. Itu TAP MPR-nya masih berlaku. Ini artinya sekarang. Dasar ini juga harus digunakan? Iya dong, hukum tata negara ini. Kalau itu tadi asas legalitas, itu kan hukum pidana. Sebentar dulu, ada TAP MPR nomor 8. Tahun 2000 juga, yang isinya itu. Walaupun kegaduhan itu belum dibuktikan secara hukum bahwa dia melakukan penodaan agama itu Pak Mahfud. Iya, itu bunyinya jelas. Seorang pejabat publik dan pegawai negeri sipil yang terlibat tindak pidana dikenakan tindakan administratif meskipun pengadilan belum memutus. Itu sampai sekarang berlaku. Pak Cahyo, ini hukum tata negara ya, hukum tata negara. Iya, saya kira pada saat saya melapor kepada Bapak Presiden dengan Pak Menseknek ya, Bapak Presiden dengan arif mengatakan, menginstruksikan pada saya, cobalah dicari jalan untuk merevisi pasal 83 itu. Sehingga tidak terjadi multitafsir, menghormati berbagai pendapat. Ini jalannya akan panjang Pak, melalui Perpu misalnya. Ya bisa Perpu, bisa merevisi undang-undang. Toh sekarang sedang ada panja RUU pemilu yang bisa sinkron, bisa langsung bisa dimasukkan. Dari sisi tata negara benar Pak Mahfud tadi. Tapi ini kan ranah pidana masalahnya. Itu aja. Jadi maka Pak Presiden minta ke saya, Pak Mendagri coba direvisi supaya tegas. Selain rencana merevisi itu, ini artinya saat ini pemerintah menunggu putusan PT UN atau menunggu tuntutan. Yang mana yang akan dipertimbangkan terlebih dahulu, Pak? PT UN nggak ada kaitannya ya. Tidak ada kaitannya, walaupun 2 organisasi sudah mengajukan gugatan. Satu proses yang itu kami siap untuk. Tapi kami ingin menunggu proses persidangan ini dulu. Artinya sampai tuntutan muncul baru status Ahok jelas. Itu aja saya kira. Menunggu sampai tuntutan Pak Mahfud. Pendapat Anda seperti apa, ya, Pak? Itu pilihan politik Mendagri dan pemerintah ya. Itu terserah aja. Nanti kan akan ada perkembangan dengan segala konsekuensinya. Kalau saya ya tetap dalam pandangan saya, dan itu sudah banyak berlaku terhadap masa lalu, kata 5 tahun itu berlaku terhadap pejabat-pejabat yang selama ini diberhentikan karena ancaman, bukan karena hukuman. Banyak pejabat yang dihukum hanya 2 tahun, tapi karena ancaman tinggi diberhentikan gitu. Karena bunyi undang-undangnya begitu. Tapi langkah kemudian pemerintah untuk menunggu tuntutan, Anda setuju? Nah itulah sebabnya saya termasuk yang tidak setuju. Meskipun itu pilihan dari pemerintah. Saya sendiri sejak awal tidak setuju karena bunyinya dakwaan bukan tuntutan. Tapi ada logika lain, silahkan gitu. Baik, itu kan tinggal pemerintah mengambil keputusan. Kalau menurut Pak Mahfud tadi terserah pemerintah, ini artinya bolanya sebenarnya ada di pemerintah atau Anda melihat di persidangan atau Anda melihat di PT UN, Pak Mahfud? Kalau saya lebih melihatnya itu kebijakan presiden. Artinya presiden sekarang mengambil pilihan dengan berbagai dan saya kira
pasti Presiden punya tim hukum yang bisa memberi pandangan-pandangan yang lebih Tapi Anda sempat mengatakan kalau misalnya sampai terjadi Perpu, Presiden harus siap menanggung segala konsekuensi politik iya, ya Pak Mahfud? apapun. Konsekuensi politik itu artinya Presiden misalnya mengeluarkan Perpu, konsekuensi politiknya itu nanti beliau harus mampu melobi DPR agar Perpu itu diterima. Kan begitu. Kan itu ada political review. Setiap Perpu itu harus dibawa ke political review. Konsekuensi politiknya berdebat. Dan saya meyakini apapun Perpu yang dikeluarkan Presiden dengan konstelasi politik sekarang itu pasti bisa. Bolanya ada di Presiden, kemudian tadi revisi pasal 83 yang diajukan akan seperti apa bentuknya Pak Cahyo? Kalau arahan kepada saya, coba ini direvisi, jangan sampai menimbulkan multitafsir. Ya mungkin ancamannya tidak usah ditulis. Tadi yang Pak Mahfud menyebutkan tap MPR, begitu terdakwa, apapun terdakwa ya udah diberhentikan sampai keputusan hukum tetap. Tapi Anda setuju dikatakan bahwa bola ini keputusan sebenarnya di tangan Presiden untuk melangkah seperti apa? Pemerintah dalam mengambil kebijakan kan ada kebijakan secara hukum. Ya tunggu proses pengadilan. Tapi juga mungkin ada pertimbangan filosofis, ada pertimbangan sosiologis, tapi ini kan masalah hukum. Kami menunggu proses hukum, jangan sampai nanti ada gugatan. Kesimpulannya, ini kan saya sebagai anak buahnya Pak Jokowi kan menyampaikan ini loh Pak, pertimbangannya dari pengalaman saya, ada pendapat yang lain, ada Pak Mahfud, Bapak ini, Bapak itu, ada yang sama ini. Nah, itu aja. Baik. Kalau dianggap salah, saya yang salah lah. Jangan langsung masyarakat nunjuk ke Presiden. Baik, ini artinya saya siap. Kemendagri tetap akan menunggu tuntutan untuk Basuki Cahayapurnama. Supaya fair itu saja. Baik. Tadi Pak Cahyo mengatakan Pak Mahfud, Ahok tidak diancam dengan pidana penjara minimal 5 tahun loh. Jadi seharusnya pasal 83 tidak relevan lagi. Enggak, tapi Pak Cahyo tadi bukan mengatakan begitu. 5 tahun ke atas. Ancaman 5 tahun ke atas di situ tadi. Jadi kalau 5 tahun ke atas kan sudah ada 5 tahun lebih. Artinya yang di bawah itu memang tidak kena gitu. Itu pemahaman saya, sama dengan tangkapan saya atas itu. Jadi yang harus diberhentikan itu kalau ancamannya 5 tahun ke atas gitu. Nah, soal kata serendah-rendahnya memang di KUHP yang ratusan pasal itu semua ancamannya memang setinggi-tingginya, tidak ada yang serendah-rendahnya. Memang ada di undang-undang khusus ya, undang-undang tindak pidana korupsi itu ada minimal 4 tahun, kemudian ada di narkoba dan sebagainya. Tapi secara umum memang menyebut setinggi-tingginya, ya paling jadi lama. Ini gitu. menurut Anda sudah memenuhi ambang 5 menurut tahun saya iya, karena kata Pak Cahyo tadi yang 5 tahun ke atas yang kena. Betul itu, yang 5 tahun ke atas. Yang di bawahnya tidak boleh kena dong. Oleh sebab itu ada itu, kalau misalnya 4 tahun tidak boleh diberhentikan atau tidak harus gitu, kecuali ditahan seperti kata Pak Cahyo tadi. Soal legalitas status gubernur, Anda melihatnya seperti apa Pak? Ya begini, kalau legalitas, kalau Pak Cahyo itu benar berarti legal gitu. Tetapi kalau misalnya ternyata salah berarti ilegal. Akibatnya apa? Kalau gubernur itu ilegal, berarti seluruh tindakan-tindakan pemerintahannya itu menjadi tidak sah. Karena menurut hukum setiap tindakan yang dilakukan tanpa hak hukum yang benar itu batal. Kalau itu mengeluarkan anggaran negara itu bisa korupsi. Mengeluarkan anggaran tanpa wewenang, kan begitu. Tetapi ini masih kontroversial, masih debatable, silakan. Tapi yang Pak Ahok ini kan ada 5-nya. Ini ada yang 5 ke atas, ada yang 4 gitu. Nah, dari sudut itu Pak Cahyo betul keberhati-hatian. Tetapi saya sendiri memandangnya kan sudah ada dakwaan yang 5 tahun gitu. Sehingga perbedaannya terlalu situ. Tapi saya katakan terlalu ekstrim kalau hanya karena itu Pak Cahyo mau mundur gitu. Baik. Inilah Headline News pukul 13 waktu Indonesia Barat, saya Ani Rahmi. Komisi Pemberantasan Korupsi hari ini kembali memanggil mantan Hakim Mahkamah Konstitusi Patrialis Akbar untuk diperiksa sebagai tersangka dugaan kasus suap uji materi undang-undang tentang peternakan dan kesehatan hewan. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Aulia Pane langsung dari KPK Jakarta. Aulia, apa materi pemeriksaan hari ini terhadap Patrialis Akbar? Ya, Ani, hari ini Komisi Pemberantasan Korupsi memanggil Patrialis Akbar dalam kapasitasnya sebagai tersangka dan juga untuk melengkapi berkas pemeriksaan dari Patrialis Akbar terkait dengan kasus dugaan suap pembahasan uji materi di Mahkamah Konstitusi. Dan tadi Patrialis Akbar ini tiba di gedung KPK pada pukul 10 pagi dan ini merupakan pemeriksaan yang kedua, Ani, karena sebelumnya Patrialis juga ini sejak ditahan oleh KPK sempat diperiksa pada tanggal 14 Februari lalu.
Dan tadi sebelum masuk ke gedung KPK, Patrialis tadi sempat menyebut kepada kami awak media yang menanti di depan bahwa ia akan buka-bukaan terkait dengan kasus ini dan juga mendukung penuh KPK untuk mengusut tuntas kasus yang menjeratnya saat ini. Dan hingga sampai saat ini juga Patrialis ini sebagai tersangka masih terus membantah bahwa ia menerima suap dari Basuki Hariman selaku pengusaha ekspor, maksud kami selaku pengusaha impor daging. Dan sebelumnya memang Patrialis Akbar ini tertangkap oleh KPK dalam operasi tangkap tangan KPK pada tanggal 25 Januari lalu, dan dalam operasi tangkap tangan tersebut KPK ini menetapkan 4 orang sebagai tersangka, yakni dengan pemberi suap Basuki Hariman dan juga sekretarisnya Angveni serta seorang perantara bernama Kamaludin. Patrialis ini diduga menerima hadiah ataupun janji sebesar 20.000 US dollar dan juga 200.000 Singapura dolar dari Basuki Hariman. Suap ini berkaitan dengan uji materi Undang-Undang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang sedang diuji di Mahkamah Konstitusi. Dan berikut pernyataan dari Patrialis Akbar. Secara tegas, saya sangat menghormati KPK. Karena KPK ini saya memiliki kontri yang besar dibangun. Jadi silakan, sekarang saya diperiksa untuk pertama kali sejak saya ditahan. Saya akan bicara apa adanya dengan mereka. Insya Allah kebenaran itu nanti ada di pengadilan. Ya, saya tidak mau memberikan komentar yang berkaitan dengan materi perkara. Karena pertama sekali saya sudah komentar kan, saya nggak mau lagi komentar. Tentu saya insya Allah konsisten dengan komentar saya. Jadi saya akan memberikan kesempatan kepada KPK untuk memeriksa habis. Saya semua orang-orang yang diduga silakan. Nanti Ya, ini hingga saat ini juga KPK masih terus mendalami kasus ini karena sejumlah pihak sudah dipanggil oleh KPK termasuk juga Ketua Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat, lalu juga sejumlah hakim dari Mahkamah Konstitusi termasuk juga pihak-pihak swasta. Karena sampai saat ini KPK masih terus mendalami keterkaitan ataupun keterlibatan dari pihak-pihak lain. Untuk sementara, ini informasi yang dapat kami sampaikan, kembali ke Anda di studio. Aulia Pane, terima kasih banyak atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas pemirsa. Demikian laporan langsung reporter Aulia Pane dari Gedung KPK Jakarta. Sejumlah pasukan oranye dari Badan Tata Air Dinas Lingkungan Hidup Pemprov DKI Jakarta sejak pagi mulai membersihkan sampah rumah tangga yang menumpuk pasca banjir di kawasan Jakarta Selatan dan Jakarta Barat. Petugas pasukan oranye membersihkan sampah di kali maupun jalan di kawasan Mampang, Jakarta Selatan pasca banjir kemarin. Sedikitnya 6 pasukan dikerahkan di setiap titik untuk mengangkut sampah yang menumpuk di Sungai Mampang. 1 truk milik dinas kebersihan pun disiapkan untuk mengangkut material sampah untuk dibawa ke tempat penampungan sementara. Selain membersihkan sampah dari sungai, pasukan oranye juga membersihkan jalan dari sampah-sampah sisa banjir. Sementara di kawasan bisnis Kelapa Gading, Jakarta Utara, para pelaku usaha sudah mulai beraktivitas seperti biasa. Arus lalu lintas pun mulai ramai lancar seperti di Jalan Boulevard Laya, Jalan Hibrida, Jalan Bukit Gading. Namun para pengendara yang melintasi kawasan ini dihimbau untuk berhati-hati karena jalan yang berlubang setelah terendam banjir kemarin. Dan pemirsa, bencana banjir yang melanda sejumlah titik di wilayah DKI Jakarta menghambat aktivitas dan laju ekonomi masyarakat. Upaya normalisasi sungai yang belum selesai dinilai menjadi penyebab terjadinya genangan di sejumlah wilayah. Curah hujan dengan intensitas tinggi berulang kali mengguyur ibu kota. Tercatat ada 54 titik di wilayah DKI Jakarta yang tersebar di 5 kota administrasi terendam banjir dengan ketinggian bervariasi. Menurut pengamat tata kota Nirwono Yoga, hal ini disebabkan oleh 4 faktor, yakni banjir lokal dengan intensitas hujan tinggi yang dibarengi dengan buruknya drainase, kemudian banjir rob yang ada di Jakarta Utara, serta banjir kiriman dari Bogor. Hari ini sebenarnya tipikal yang sering kali terjadi pada puncak-puncak musim hujan, di mana 4 tipe tadi terjadi dalam waktu 1 hari. Bersamaan. Sehingga kita lihat dari mulai dari dini hari pagi tadi sampai dengan tadi pagi, ini kan serentak semua wilayah Jakarta otomatis hujan. Nah, tentu ini berakibat tergenang ataupun bahkan juga beberapa kawasan bahkan sudah mulai mengalami banjir tadi.
Pemprov DKI Jakarta mengambil langkah sigap dengan mengerahkan total 3.000 pasukan biru dari Dinas Tata Air DKI Jakarta. Mereka bekerja keras mengalihkan air ke sejumlah sungai dan membersihkan saluran drainase yang terhambat tumpukan sampah. Hal ini cukup efektif untuk mempercepat surutnya air. Salah satunya di kawasan Petamburan, Jakarta Pusat. Meski banjir masih menggenang dengan ketinggian 40 cm pada Selasa siang, namun kawasan langganan banjir 5 tahunan ini tidak lagi menderita berhari-hari akibat banjir yang tidak kunjung surut. Sementara di Bukit Duri dan Kampung Cipinang Muara, Jakarta Timur, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama beserta sejumlah SKPD turun langsung mengunjungi wilayah banjir dan berdialog dengan warga. Upaya normalisasi sungai harus terus dilakukan demi mengurangi banjir di daerah itu. Ya, kalau kamu tinggal di pinggiran sungai, sekarang gimana? Kita mesti pindahin orang nggak? Harus. Tepi laut didudukin nggak dari orang? Dudukin semua. Yang ribut pasar ikan, pasar ikan banjir nggak dia? Enggak. Coba kalau saya nggak bikin tanggul. Meski DKI Jakarta sulit untuk bebas banjir, namun upaya mengantisipasi seperti normalisasi sungai secara bertahap lambat laun akan mengurangi titik banjir di wilayah ibu kota. Tim Liputan Metro TV.